maka sembelihlah, badan itu daging Pak, maka sembelihlah daging yang menjadi pakaian kenasutiahan kamu. Sembelihlah ruh jismani ini, sembelihlah yang menjadi keperluan-keperluan jismani ini, kata beliau. Yang maksud sembelih adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat hawa nafsu. Badana nasutika mewakili makna hawa nafsu. Hawa nafsu ini berakar kepada badan, badan berakar kepada 4 anasir yang disebutkan oleh pengersa abad dalam Miftahus Sudurnya sebagai hujubul alaikil unsuriyah. 4 unsur penghalang penghalang kolbu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja pemahaman tentang kurban secara syar'i atau fikih kita sudah sering mendengar, sudah sering menyaksikan, dan mayoritas dari kita sangat mengetahui. Namun belum tentu mengetahui dari makna dari hakikat kurban itu sendiri. Saya sendiri tidak mengetahui. Dan oleh karena itu mari kita nanya dan bertanya, juga bertanya-tanya kepada ahlinya. Guru kita Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahun nurani, dalam tafsir Al-Jailaninya ketika menafsirkan wanhar, beliau memaknai wanhar nasuti, wanhar badana nasutika, maka sembelihlah, badan itu daging Pak, maka sembelihlah daging yang menjadi pakaian kenasutiahan kamu. Sembelihlah ruh jismani ini, sembelihlah yang menjadi keperluan-keperluan jismani ini, kata beliau. Yang maksud sembelih adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat hawa nafsu. Badana nasutika mewakili makna hawa nafsu. Hawa nafsu ini berakar kepada badan, badan berakar kepada 4 anasir yang disebutkan oleh pengersa abad dalam Miftahus Sudurnya sebagai hujubul alaikil unsuriyah. 4 unsur penghalang kolbu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saripati angin O2, saripati air H2O, kemudian magnesium, saripati tanah Mg, dan saripati api. 4 unsur ini menjadi makanan, 4 unsur ini menjadi nutfah, 4 unsur ini menyatu di malam-malam indah suami istri, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi anak, kemudian menjadi kita. Inilah badan nasut kita. Karakternya dia merasakan lelah, karakternya dia merasakan lapar, dia merasakan pingin tidur dan lain sebagainya. Nasutiah kita. Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan wanhar badana nasutika, sembelihlah badan nasutiah kamu. Artinya potong keinginan-keinginan badan ini, jangan sampai menghalangi keinginan-keinginan ruh kita. Jangan sampai menghalangi jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau mengatakan wanhar badana nasutika ba'da ma wasolta ila ka'batiz zati. Putus kepentingan badanmu setelah engkau sampai kepada Ka'bah zat. Setelah engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlalu jauh berbicara wusul kepada Allah. Sebelum wusul kepada Allah, wusul kepada guru. Sebelum ngaras kepada Allah, ngaras pada guru. Di Suruyalaya ada budaya ngaras, silaturahmi ke guru atau ke tempat guru, yakni ke madrasah. Ini ngaras namanya Pak. Jadi ke Suruyalaya itu tidak boleh kurang dari 3M. Madrasah itu untuk ngaras. Ngaras itu ke madrasah Pak. Siapapun yang ada di madrasah sebagai pihak yang melanjutkan tugas pengersa tidak jadi masalah, yang penting ke madrasah. Ini M pertama, madrasah. Yang kedua masjid.
Ke masjid mau talqin, mau sholat fardu, sholat sunat, paling tidak sholat tahiyat masjid. Ini kalau datang ke Suryalaya. Yang ketiga, M ketiga adalah makom untuk ziarah. Maka 3M tujuan utama datang ke Suryalaya: masjid, madrasah, makam. Tidak boleh ada yang lain, tidak boleh ada tujuan yang lain. Tadi kata Tuan Syekh Abdul Qadir, setelah sampai kepada Ka'bah Zat, putuskan semuanya. Kita maknai ini sebagai sampainya kita kepada mursyid. Setelah kita sampai kepada mursyid, berhadapan di hadapan seorang mursyid, berguru kepada seorang mursyid, putus segala kepentingan kita, putus segala hal yang bersifat keegoan kita, bahkan ilmu pun harus diputus. Ini yang paling besar ujian kita, Pak. Ilmu saja harus diputus ketika berhadapan dengan seorang mursyid. Kenapa begitu? Bukankah kita ingin menjadi seorang murid? Kata Syekh Hamid Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulubnya mengatakan, murid di tangan seorang guru kal mayit indal mughassil, seperti mayit di tangan yang memandikan. Mau didudukan, mau ditidurkan, rek ditangkarakeun, rek ditangkupkan, kumaha nu ngamandian wae. Begitulah seorang murid yang ingin diaku menjadi muridnya. Kumaha guru we? Ya teh asa salah cek ilmu, ngaji dog tong loba omong. Lamunnya geus percaya ka guru, lamun masih kene protes, montong ayahnya harap ka guru atuh. Saya ingin bertanya, yakin Abah itu seorang mursyid kamil Pak? Percaya beliau itu seorang wali kutub? Teguh jiwa kita bahwa beliau itu seorang Gausul Azam, Gausul Al-Gaus fi hadaz zaman. Yakin? Orang yang usul kepada Allah. Kalau benar yakin, kenapa kita masih ngatur asa salah Abah? Benar tuh ya pikiran Pak? Cenah yakin geus nepi ka Allah tapi masih protes asa teu sesuai jeung ilmu. Ieu teh Abah anu teu sesuai atawa aing nu bodoh, Pak? Atawa urang anu belet ngan ngarasa pinter. Pada geus loba kitab di imah namru gitu. Teu nyaho kitab teh fikih hungkul. Teu nyaho kitab teh karek fikih jeung tauhid, tasawuf mah karek Tanwirul Qulub hiji. Ditambah meureun azkiyah. Iya Pak, masalah kita. Ini masalah kita. Sudah sampai kepada Ka'bah qalbu kita, tetapi kita masih memikirkan badan nasut kita. Merasa diri lebih tahu, merasa lebih memahami. Kok begini sih Abah? Kayaknya salah. Usolli sunnatan Lailatul Qadri. Kok begini niatnya? Cek ilmu eta Pak. Mohon maaf Pak, ilmu bisa direkayasa. Saya buktikan ilmu direkayasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ba ada alif gak ada bismillah Pak? Ada kan? Kalau enggak pakai alif itu salah. Tetapi kalau pakai alif, menurut ilmu tajwid, menurut ilmu shorof, alif tidak menyambung ke depan. Tapi kalau enggak pakai alif salah. Maka ulama membuatlah teori. Asalnya bi ismi seperti bismi rabbika. Kemudian si alif ismi karena itu hamzah wasl kagok kadempet dipindahkan ke hareup. Kapan kitu? Eta rekayasa. Kenapa make begitu? Da geus ti dituna kit. Geus ti dituna kawas kitu, saha nu bisa nolak? Geus sakitu. Kullu ma yaji'u minal asli la su'ala talahu. Apa yang datang dari sumber-sumber yang dianggap asal, tidak ada pertanyaan.